Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Rafid Ihsan Basyari dengan NPM 402211000622, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan atau prodi Manajemen, Universitas Widyatama. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview salah satu smartphone dari Samsung, yaitu Samsung A14 5G. Oke, di depan saya ini sudah ada HP-nya. Untuk dusnya sendiri, ini tuh ketebalannya tipis ya, namun tetap terlihat modern dan justru lebih terlihat elegan. Langsung saja kita buka. Oke, ini langsung di bagian atas langsung terdapat handphonenya, dan di sini bisa kita lihat ini adalah keunggulannya, yaitu ada Infinity V Display, triple kamera, dan fingerprint. Lalu di sini ada manual booknya. Lalu ada kabel charger yang dimana sudah Type C. Lalu ada injektor. Kurang lebih hanya itu saja, hanya smartphone. Di dalam kardus ini hanya manual book dan hanya terdapat kabel charger. Nah, untuk informasi, meskipun Samsung bilang bahwa mereka lebih mendorong pada kepedulian lingkungan sehingga mereka tidak menjual charger, namun pada kenyataannya mereka memberikan charger secara terpisah. Selanjutnya saya akan membahas tentang spesifikasi dari Samsung A14 5G ini. Yang pertama, Samsung ini dibekali dengan RAM sebesar 6GB dan internal sebesar 128GB. Dan Samsung A14 5G ini itu juga dibekali fitur Extended RAM, yaitu di mana RAM tambahan akan ditambahkan hasil pergantian dari penyimpanan internal sebesar 6GB. Jadi bisa dibilang total RAM yang ada di HP ini yaitu sebesar 12GB, yang dimana 6GB itu RAM bawaan dan 6GB sisanya itu dari fitur Extended RAM yang ditambah dari penyimpanan internal. Dan untuk baterainya sendiri ini sangat hemat ya guys ya, karena sebesar 5000 mAh. Dan Samsung sendiri itu mengklaim bahwa mereka tingkat ketahanan baterainya yaitu sebesar 5000 mAh. Dan untuk prosesornya sendiri itu Samsung ini sudah dibekali prosesor MediaTek 720, yang dimana artinya performanya bisa dibilang cukup kencang. Dan jaringannya yang dengan Samsung A14 5G ini otomatis pastinya menggunakan
sudah menggunakan 5G dan bukan 4G lagi. Dan untuk ketebalan layarnya itu Samsung ini dibekali dengan layar 6,6 inci yang dimana cukup besar jika kalian menyukai tipe yang besar seperti ini dan cukup enak jika dipakai menonton. Dan untuk layarnya itu Samsung ini menggunakan layar PLS LCD yang dimana memang tidak secerah layar AMOLED yang beredar di pasaran saat ini, namun tetap menampilkan layar yang cerah. Dan Samsung ini juga sudah dibekali dengan NFC, yaitu pembayaran digital. Nah, untuk kamera HP-nya ini itu punya 3 kamera ya teman-teman. Yang pertama 50 megapiksel wide, 2 megapiksel depth, dan juga 2 megapiksel makro. Nah, kameranya ini memang ada perbedaan dari seri sebelumnya yang punya kamera ultra wide, tapi karena sekarang prosesnya lebih bagus, image force ini jadi lebih kuat, dan itu tuh ngebuat hasil gambarnya jadi terasa lebih bagus kalau dibandingkan dengan seri sebelumnya. Lalu pas lihat hasil fotonya itu saya cukup kagum, soalnya hasilnya memang punya warna-warna yang bagus dan detail yang tinggi warnanya, dan juga punya kontras yang tinggi. Kelihatannya juga cakep, dan saat di zoom 2 kali itu pun hasilnya nggak pecah karena masih punya detail yang cukup. Oke teman-teman, kalau tadi saya ngebahas dari fiturnya atau spesifikasinya, sekarang saya akan membahas dari segi kenapa kalian harus pilih brand Samsung. Yang pertama, alasan kalian harus pilih brand Samsung itu adalah karena biaya R&D mereka atau research and development mereka atau biaya uji coba mereka itu sangat mahal. Terbukti dikutip dari statistik.com, dari 2013 sampai ke 2021 biaya mereka mencapai 22,6 triliun USD, dan itu bukan rupiah ya teman-teman. Jadi bisa dibayangkan bahwa mereka serius terhadap pembuatan produknya gitu. Jadi sudah dipastikan bahwa mereka memastikan agar semua fiturnya berjalan dengan optimal. Tidak seperti contohnya HP-HP Cina yang di luar sana, mungkin spek mereka gahar, tapi nyatanya selalu ada fitur-fitur yang berjalan tidak optimal. Contohnya seperti saya pernah punya HP, pada saat itu mungkin internal dan RAM-nya untuk di tahun itu bisa dibilang besar, namun ternyata fungsi lock screen yang untuk wajahnya itu tidak berfungsi. Alasan selanjutnya yaitu adalah adanya program daur ulang, yang dimana Samsung itu biasanya mereka mengelola limbah-limbah elektronik. Tercatat di Amerika Serikat saja mereka berhasil mengoleksi program 500 juta sampah elektronik, yang dimana otomatis dengan 2 hal yang tadi saya sebutkan itu menambah nilai dan harga jual Samsung itu sendiri. Oke teman-teman, mungkin sekian saja dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.